Ini pelatih timnasnya loh guys. Jadi kalian lihat kemarin waktu di Olimpiade, Coach Indra ini tampil sebagai pelatih tim nasionalnya Belgia. Betul. Sambil makan, Coach Indra. Siap. Terima kasih. Dan yang paling menarik adalah guys, salah satu atletnya adalah istrinya Bang Indra, Coach Indra sendiri guys. Nah Coach, terus untuk mengenai masalah porsi latihannya atau karakter atletnya sendiri di sana gimana sih? Kalau kayak di Indonesia kan, kalau klub itu sendiri kan ada yang seminggu 3 kali dengan durasi 2-3 jam satu kali pertemuan, ada yang seminggu bisa 6 kali, dan kalau udah masuk Pusdiklat kan latihannya sehari 2 kali, pagi bisa 2 jam, sore itu bisa 3 jam, dan itu dilakukan seminggu 6 kali. Nah kalau di Belgia sendiri gimana? Cuman kan rata-rata pemain Eropa tuh dulu nggak enak banget sama bola-bolanya kita ya. Nah kebetulan Coach Indra ini kalau sekarang orang bilangnya tuh bola kedut, itu jago banget main bola-bola kedutnya, bola-bola deceptionnya tuh jago banget guys. Jadi dia pernah mengalahkan pemain Denmark yang menjadi sekarang nomor 1 India, yaitu Victor Axelsen. Nah itu di turnamen apa, Coach Indra? Waktu itu di... Halo guys, nah ketemu lagi nih di channel Riva Esport. Kali ini Bang Pai dapat tamu khusus, tamu spesial nih dari Belgia. Nah sebelumnya videonya kalian udah lihat kan yang di lapangan tiba-tiba dia datang, Bang Pai lagi konten. Sekarang nggak afdol jauh-jauh dari Belgia kalau nggak coba masakan Indonesia. Betul. Nah, Coach Indra, ini salah satu jadi usaha gue juga nih di sini. Jadi tadi kan lo habis ngeliat ke toko, ke lapangan, ada tempat podcast juga kecil. Nah, sekarang kita sambil santai, sambil nyobain. Jadi ini gue ada usaha namanya Ayam Betot. Ayam betot. Ya, jadi ini ayam kayak semacam ayam file, ayam yang udah di bone out. Jadi menyisakan cuma tulang doang satu. Semuanya full ayam dengan varian tepung yang racikannya yang khusus dan dibaur sama saus telur asin. Wow. Nah, kalau yang Bang Pai ini nyobanya rice bowl black pepper. Sama minumnya nih ada es teh air, mantap. Kita coba dulu. Nah, Apa nih? ini juga ada kopi nih, kopi latte. Jadi di tempat ini kita ada kopi, kita juga ada yang betot, ada es teh juga, dan aneka minuman jus. Jadi sekaligus nih kalau habis capek main badminton kan lapar. Cocok. Ya nggak? Cocok. Masuk tempat ini. Cocok. Yang mau ngopi-ngopi, yang suka kopi, atau yang mau sekalian meeting di sini, ya nggak? Cocok. Jadi semua terintegrasi nih, mantap semua. Jadi ada di sini. Di sini kita langsung makan aja ya. Boleh. Gua sambil nyobain. Kita coba ayam es teh betotnya. nih. Betotnya. Seger banget guys. Abis nonton badminton, minumnya es teh air. Udah lama nih di sana nggak ada nih yang kayak begini-begini. Mantap. Cobain ya. Gimana saus telur asinnya? Terasa? Telur asinnya kerasa, enak. Tepungnya, renyahnya oke ya? Kriuk. Pas ya? Yang paling penting ayamnya gimana? Karena Bener. kita dimarinate ayamnya. Kudu dicoba guys. Beneran. Enak. Nah, Bener, mantap enak. kan guys? Jadi di Enak. GCT Badminton itu nggak cuma kalian main badminton doang, jadi kulinernya juga mantep-mantep di sini guys. Kita sambil ngobrol ya. Boleh. Jadi gini guys, gue pengen tahu kulturnya perbulu tangkisan di Belgia itu kayak gimana. Jadi kalau di Indonesia kan, yang mungkin teman-teman tahu, kita di sini klub badminton, adanya klub badminton ya. Jadi ada klub, ada berbagai klub di daerah-daerah. Dan yang pengalaman gue pernah ke Jepang, kalau di sana klubnya itu adanya di sekolah. Jadi yang namanya itu sekolah. Jadi mulai dari sekolah SD, SMP, SMA sampai universitas. Jadi dia itu bukan klub tapi sekolah. Nah kalau di Belgia sendiri kayak gimana? Kalau di Belgia sendiri itu kurang lebih sama, Bang Pai, sama di Indonesia. Cuman kita tuh sebagai pelatih dan sebagai itu kita harus lebih aktif untuk datang ke daerah-daerah untuk
melihat potensi-potensi yang gimana nanti kita sentralisasikan di tempat latihan atau klub yang terdekat. Karena kan nggak semua klub itu dekat dengan tempat tinggalnya gitu ya. Jadi pelatih itu harus lebih aktif dalam mencari bakat. Setelah itu ada langsung, kalau di Indonesia kan ada klub, ada Platda atau Pusdiklat, dan langsung ke Platnas gitu ya sistemnya. Kalau di Belgia itu dari klub itu udah langsung ke Platnas bisa. Jadi nggak ada namanya Platda atau Pusdiklat gitu, itu nggak ada. Dikarenakan ya itu tadi, minat bulu tangkis atau olahraga bulu tangkis tuh di Belgia tuh nggak sama seperti di Asia. Walaupun sekarang sih sudah apa ya, udah mulai developingnya atau improvementnya juga udah bagus gitu loh. Banyak orang minatnya sekarang, badminton lebih terkenal gitu. Tapi ya mungkin butuh proses ya untuk kedepannya lagi. Salah satunya dengan adanya Coach Indra di Belgia. Amin. Ini pelatih timnasnya loh guys. Jadi kalian lihat kemarin waktu di Olimpiade, Coach Indra ini tampil sebagai pelatih tim nasionalnya Belgia. Betul. Sambil makan, Coach Indra. Siap. Terima kasih. Dan yang paling menarik adalah guys, salah satu atletnya adalah istrinya Bang Indra, Coach Indra sendiri guys. Jadi kalian mau tahu siapa? Kita cobain makanan dulu. Sambil makan Coach. Enak. Ngomong-ngomong, ini ayam betotnya ada di Gojek nggak nih, Bang Pai? Ada di Gojek sama di Grab juga ada, di GrabFood. Di Grab juga ada. Nah guys, jadi kalian cari aja ayam betot, nanti yang Bang Fikar dikasih ya alamannya atau namanya apa. Oke kan? Enak. Jadi jangan takut guys. Kalau nggak bisa datang ke sini, bisa pesen lewat atau order lewat Gojek atau Grab. Oke Coach. Ya. Sambil makan ya, kita balik lagi ke tadi. Jadi atlet yang tadi Bang Pai bilang salah satu atletnya adalah istrinya Bang Indra, yaitu adalah Liane Tan. Nah, Liane sendiri sebenarnya teman Bang Pai juga karena dia memang ada keturunan darah dari Indonesia juga ya. Papanya orang Indonesia ya. Betul. Karena dulu juga pernah sama-sama kita main bulu tangkis bareng di Indonesia dan akhirnya menetap di Belgia ya. Ya, sebenarnya dia pulang ke Indonesia kalau pas lagi libur sekolah, dia latihan di sini. Ya. Jadi setiap libur sekolah di sini. Jadi di samping dia liburan, dia juga bisa memajukan apa ya, hobinya dia atau bakatnya lah ya, di bulu tangkisnya itu. Terus sekarang gimana Coach? Masih kan untuk membela timnas Liana? Liana masih kita masih latihan dan 2-3 minggu ke depan ada Indonesia Master. Ya kita bakal main di situ. Jangan lupa support ya. dan latihannya yang tahun-tahun sebelumnya guys, yang sebelum COVID itu latihannya di GCT Badminton guys. Iya betul. Iya betul. Sebelumnya kita juga pernah mengikuti ajang Indonesia Master dan Open sebelumnya, dan kita selalu latihan di gornya Bang Pai ini, GCT. Jadi ya seperti itu. Liana juga masih latihan. Terus apalagi kesibukannya? Kan sekolahnya dokteran kan waktu itu? Iya, betul. Sekarang gimana? Udah selesai? Dia udah selesai tahun 2018. Dia buka praktek dan juga kerja di prakteknya dia sendiri. Ikut orang juga. Jadi dia kerja di 2 tempat. Di samping bulu tangkis ada dentisnya juga. Jadi satu hari dia latihan pagi, terus sorenya dia setelah latihan pagi dia langsung kerja sampai malam gitu. Keren banget ya guys. Jadi waktunya dia sibuk. Dia sibuk banget. Makanya kan keren banget. Jadi udah atlet tim nasional, dokter pula guys. Makanya jadi teman-teman mungkin
yang punya anak atau yang lagi meniti karir jadi atlet, mungkin sekolah formal pun juga kalau bisa semaksimal mungkin dimaksimalkan. Ya jangan sampai benar-benar ditinggalkan total. Iya, betul. Bagaimanapun salah juga. Satunya ya contohnya ya Petergate. Apa kok Petergate? Petergate kan kalau nggak salah dia sekolah apa? Petergate? Kurang tahu kalau Petergate. Oh, bukannya kedokteran juga ya? Bukan, nggak tahu. Bukan. Pokoknya ya ada beberapa ya, termasuk istilahnya ya dari tingkat pendidikan formalnya sampai ke universitas dan segala macam. Iya. Ya kan nggak gampang juga. Kalau kan? di Eropa itu hampir semua pemain ya, tapi nggak semuanya ya. Tapi itu jadi dikombinasikan antara bulu tangkis sama sekolah. Karena bagaimanapun juga badminton itu di negara Eropa nggak seperti kayak di negara Asia gitu. Memang yang lebih favoritnya kalau di Belgia itu khususnya ya di Eropa, di Belgia itu khususnya Olahraganya. mereka lebih ke favoritnya apa? Oh ya, kalau di Belgia sendiri olahraga favoritnya ya bola pasti. Di situ di Belgia juga ada sepeda, tenis, dan juga ada atletik atau banyak tuh gimnasium juga banyak, gimnastik. Ya, itu banyak. Jadi bulu tangkis juga, makanya sekarang saya di sana itu kita lagi pengen promosikan ke sekolah-sekolah badminton itu jadi salah satu pelajaran ekstrakurikuler di sekolah itu. Ini yang lagi kita projectnya untuk ke sana, untuk mengenalkan bulu tangkis lebih. Gitu. Jadi nggak cuma fokus di tim nasionalnya doang, tapi gimana caranya mengembangkan bulu tangkis secara keseluruhan ya? Iya, di betul. negara Belgia sendiri. Betul, iya. Memang itu impian saya juga ya untuk datang ke sana. Pas datang ke sana pengen memajukan bulu tangkis di negara Belgia tersebut. Iya. Ya, karena kan dimulai dari usia dini. Jadi kalau planning saya tuh kalau orang nggak tahu atau nggak banyak tahu, ya bagaimana orang mau memulai. Jadi ya dimulainya dari sekolah dulu. Itu yang proyek saya yang mau saya lanjutin. Jadi memang Kita lagi jalan. salah satu kesempatannya ya adanya di sana ya. Maksudnya impian apa yang mungkin Coach Indra cita-citakan saat ini Coach Indra berkesempatan di negara Belgia guys. Ya. Bukannya nggak cinta tanah air nih guys. Suatu saat nih, siapa tahu kan pengennya nanti kalau udah punya anak, mungkin istrinya pensiun badminton, siapa tahu kan malah pengen tetap di Indonesia, bisa buka klub badminton dan segala macam, ya nggak? Mantap. Terus untuk tingkat turnamennya di sana gimana? Tingkat turnamennya kurang lebih sama kayak di Indonesia. Jadi ada tingkat kayak under 11, under 13 itu sama ya, sama. Kalau biasanya itu ada regional, nah dari regional itu langsung ke nasional. Kalau di sini kan dari ada antar kecamatan dulu, Antara atau se-Jakarta, antara kabupaten atau kota. Iya. Kita sebutnya kejurpot. Ya. Terus abis itu antara wilayah, provinsi, antara provinsi itu DKI, baru nanti secara nasional antar provinsi. Sama di Belgia juga kurang lebih sama. Dan perlu kalian ketahui juga di Belgia itu terbagi ada dua, ada yang Wallon yang dimana bahasanya Prancis, Bang Pai, dan juga ada Flemish, Vlaanderen. Nah, itu dimana orangnya bahasanya bahasa Belanda. Jadi setiap tahunnya itu mereka itu punya kejuaraannya masing-masing. Jadi ada kejuaraan nasional Wallon yang bagian bahasa Prancis, dan juga kejuaraan nasional yang bagian bahasa Belanda. Gitu. Tapi ada juga satu lagi itu yang kejurnas. Jadi seluruh itu semua digabung. Gitu. Oh gitu. Nah terus dari hasil-hasil pembibitan itu baru yang untuk ke tim nasionalnya dipilih atau dari hasil pertandingan? Enggak, kita nggak ada pemilihan atau seleksi nasional seperti itu karena federasi kita juga ada dua, gitu. Oh ada dua? Ada dua. Di dalam satu negara itu ada dua? Ada dua federasi, federasi bagian bahasa Prancis dan bagian bahasa Belanda. Oh gitu. Agak complicated sih memang, tapi ya nyatanya seperti itu. Dan kalau pemilihan pemainnya
ya kita itu tadi dari klub-klub udah yang paling bagus kita ambil tanpa melalui pelada atau pusdiklat. Oh gitu ya. Nah, Terutama pasti yang berprestasi lebih menjadi prioritas kan, pasti yang juara-juara. Tapi kalau seandainya dia membela atas nama negara kayak ajang-ajang Olimpik dan segala macam itu gimana? Dua federasi itu gimana? Berdasarkan apa? itu perwakilannya? Jadi kita ada di bawah naungan Federasi Royal Belgium Badminton. Jadi ini ada satu organisasi yang di atasnya dua federasi ini. Jadi ada lagi. Ada lagi. Kalau kayak kita koninya ya? Koninya beda lagi. Oh beda lagi. Koninya beda lagi. Jadi agak susah. Kalau koni ya koni gitu. Ya, jadi sebenarnya antara chance atau peluangnya untuk menjadi tim nasional itu karena ada dua asosiasi sebenarnya lebih menguntungkan sebenarnya ya. Memang di saat turnamen antar negara atau kita sebutnya apa ya, multi event kayak Olimpik gitu, memang seleksinya jadi agak lebih ketat ya. Iya, nanti karena ada dua asosiasi itu. Iya, ada kriterianya dari Federasi Royal Belgianya atau dari Komite Olimpiknya sendiri. Itu nanti mereka yang bikin decision, betul. bikin keputusannya mereka dari sana. Nah, tapi kalau kayak Thomas Cup atau Sudirman, Tinggikan lah, seperti itu, Belgia sendiri nanti kita ambil aja yang paling bagus dari bagian bahasa Prancis atau bagian bahasa Belanda itu satu. Kita gabung aja jadi satu. Karena kalau itu udah membawa nasional. Palingan kita bekerja di federasi dan federasi. Karena setiap federasi itu apa ya? Sponsornya beda. Apa bahasanya ya? Sponsor di luar dari brand apparel atau gimana? Brand apparel sama. Cuman subsidinya gitu loh. Dari subsidi pemerintahnya tuh beda. Karena dari subsidi pemerintah di bagian bahasa Prancis beda, subsidi bagian bahasa Belanda bisa. Beda. Dan pemain atau atlet bisa juga pindah, yang misalkan dia tinggalnya di bagian bahasa Belanda, dia bisa masuk di bagian bahasa Prancis. Itu juga sebaliknya, yang tinggal di bahasa Prancis bisa juga di bagian bahasa Belanda. Perpindahan itu terjadi karena mungkin ya saya di sini kurang diperhatikan, udah saya pindah aja. Oke. Tanpa harus pindah negara. Iya. Gitu, cuman hanya beda. Iya, berarti ya itu deh ya, peluangnya ya lebih besar itu ya. Lebih besar itu, tapi dalam segi badminton ya, aspek badminton kita agak rugi karena nggak ada kompetitif. Nggak ada kompetitif dalam environment-nya itu, environment latihan itu kurang karena atletnya terbagi-bagi. Oke. Jadinya saingan bagus saingan, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita dilatihkan satu bareng di satu tempat, disentralisasikan yang di tempat latihan yang sama. Tapi itu nggak bakal bisa. Tapi gini, ada nggak turnamen antara federasi yang satu ini tadi sama yang satu ini? Ada nggak turnamen ini disatukan? Kayak versus gitu? Iya. Iya ada itu. Ada. Itu namanya kejurnas nasional. Oh, kalau kejurnasnya itu disatukan itu ya. Iya. Terus kalau di Belgia sendiri ada liganya juga nggak? Di Belgia sendiri ada liganya. Dan aktif itu. Aktif. Setahun bisa berapa turnamen? Kalau di kita kan gini, itu langsung satu pekan itu langsung habis selesai. Kalau di Jepang itu kan dia kayak sistem hampir sama kayak bola home away. Jadi dalam satu tahun itu bisa 3 sampai waktu itu gua pernah sampai 3 sampai 7 kali kita ke beberapa wilayah yang ada di Jepang. Selain istilahnya home away-nya lebih ke arah menggambarkan mengedukasikannya badminton lah, lebih mempopulerkan badminton di daerah tersebut. Kalau di sana gimana sistem? Kalau di Belgia sendiri sih sama home away ya. Itu dalam 10 bulan itu mungkin hitungannya ya 1 bulan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Gitu ya? Iya, total klubnya ada 12. Masuk kalau liganya jalan bagus juga ya? Maksudnya kalau kita kan karena turnamennya benar-benar padat banget. Sirnas aja udah ketahuan ada berapa. Belum yang internasional dan segala macam. Nah kita kan belum lama memang terakhir itu ke Jurnas ada antar klub kan. Nah itu beda sama liga. Kalau liga kan memang kita bisa ambil dari pemain luar.
Jadi mau main klub satu bisa ditransfer ke klub lain. Iya. Sama. Kalau di sana juga sama. Ada transfer juga. Termasuk pemain lokal, iya. asing juga. Termasuk menurutku sih termasuk salah satu olahraga yang harusnya antusiasmenya juga tinggi ya, besar ya sebenarnya ya. Sekarang lagi mulai bagus. Sekarang mulai bagus karena ya itu tadi kita udah mulai project masuk ke sekolah-sekolah. Dan setiap ada kejuaraan internasional kita adakan meet and greet. Keren itu. Jadi foto bareng atau ask a question sama atlet bola gitu, dan juga ada main bareng gitu. Jadi dalam turnamen internasional sendiri kita sediain hall untuk ya mereka yang jadi fans atau yang antusias dengan badminton, mereka bisa habis nonton bisa main. Jadi bukan hanya nonton tapi juga bisa mengaplikasikan langsung di situ gitu loh. Iya. Kita sediakan tempatnya. Itu salah satu cara atau upaya kita memperkenalkan badminton di negara. Mantap tuh coach. Jadi bisa dikombin antara kulturnya bulu tangkis Indonesia yang bisa coach bawa di Belgia, ataupun sebaliknya ya, kulturnya Belgia yang bisa dibawa ke Indonesia untuk dimodifikasi lah. Betul. Buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Habisin dulu coach. Oh iya. Oke. Nah coach, terus untuk mengenai masalah porsi latihannya atau karakter atletnya sendiri di sana gimana sih? Kalau kayak di Indonesia kan, kalau klub itu sendiri kan ada yang seminggu 3 kali dengan durasi 2-3 jam satu kali pertemuan, ada yang seminggu bisa 6 kali, dan kalau udah masuk Pusdiklat kan latihannya sehari 2 kali, pagi bisa 2 jam, sore itu bisa 3 jam, dan itu dilakukan seminggu 6 kali. Nah kalau di Belgia sendiri gimana? Kalau di Belgia sendiri, kalau di klub itu sama kayak di Indonesia. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Antara sekitar 8-11 jam lah. 8-11 jam? Ya. Total seminggu atau total seminggu? Iya, berarti ya kurang lebihnya sama. Ya, kurang lebih sama. Tapi kalau udah masuk di timnas ya, atau kan kita nggak ada Platda atau Pusdiklat, Platnasnya itu kita latihan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Tapi karena mereka kan juga harus sekolah, jadi kita latihannya pagi itu kalau yang kecil, yang under 19, under 17 itu latihannya 1,5 jam di pagi. Udah gitu mereka harus sekolah. Ditambah lagi itu sorenya itu 2,5 jam. Jadi 4 jam satu hari kali 5 ya 20 jam lah. Iya, Sekitar 20 jam. Dan itu udah dikombinasikan dengan fisik ya. Iya. Gitu. Jadi ada namanya kita PP integrated. Jadi preparation physique integrated. Gitu. Jadi kalau yang di timnasnya sendiri sekolah itu dimaksud kuliah gitu ya? Ada yang kuliah dan ada juga yang masih high school, SMP, SMA. Oh masih ada itu masuk timnas? Masih ada. Oh gitu, jadi peluangnya besar banget ya. Mungkin bahasanya timnas junior kali ya? Timnas junior, betul. Junior. Karena kita nggak ada Pusdiklat atau Platda, jadi kita langsung timnas. masuknya di timnas. Betul. Oke coach, jadi teman-teman coach Indra sendiri ini mungkin kalau yang belum pernah nonton video yang sebelumnya yang tadi Bang Pai lagi ngonten coach Indra ini datang, dia pernah mengalahkan pemain Denmark yang menjadi sekarang nomor 1 India, yaitu Victor Axelsen. Nah itu di turnamen apa coach Indra? Waktu itu di tahun 2010 di Swedish Open. Swedish Open. Di final Swedish Open ya. Jadi itu. Tapi udah lama banget ya itu Bang Pai. Tapi kan habis itu 6 bulan kemudian ngalahin siapa? Ngalahin Taufik Hidayat kan langsung kan? Ya, terus 2011-nya langsung ngalahin Taufik ya. Iya. Berarti ya nggak jelang sekitar 6 bulan sampai tahun 1 tahun kan? Tahun lah, ya. Cuman memang udah bagus di situ. Udah bagus ya. Udah bagus. Cuman kan rata-rata pemain Eropa tuh dulu nggak enak banget sama bola-bolanya kita ya. Nah kebetulan
Coach Indra ini kalau sekarang orang bilangnya tuh bola kedut. Itu jago banget main bola-bola kedutnya, bola-bola receptionnya tuh jago banget guys. Jadi gua aja dulu kan pernah lawan Jan Ken Jorgensen. Ya. Cuma dapat 15-6 doang. Iya, Waktu di Bali. Nah, di Bali kan. Ya. Nah, waktu itu kan dia juga top ranknya dari Denmark juga kan. Ya, Ken ini Bang Jorgensen. Pai juga dulu saya sama Bang Pai ini dulu kita satu umur dan kita satu kategori, kita selalu bertanding, rival saya banyak kalahnya. Saya terus terang aja. Tapi ya begitulah. Dia dulu pernah ngalahin Jano Jorgensen juga waktu pertandingan Milo International Junior di Bali. Ya gitu ya sampai sekarang. Ya makanya kita keep kontak terus ya. Memang yang namanya satu angkatan kita semua sama. Bona Setano, Davin, Rio, Hasan, Bona, Tontowi, semua, Dani, yang sekarang di Singapura dan segala macam. Banyak ya, Vicky, kita masih junior. Wah kita nggak, sorry yang kita nggak sebutin satu persatu ya, banyak. Si Heri Setiawan, sama juga, yang sekarang udah melalang buana di berbagai negara. Banyak banget teman-teman kita. Betul. Yang ada di Jepang, ada di negara Timur, ada yang di Eropa. Amerika ada nggak? Oh banyak banget malah Amerika. Ya banyak juga di Amerika sama Kanada banyak. Kalau di Eropa, kalau angkatan kita paling Wisnu aja sih. Wisnu ya. Oke guys, itu aja obrolan dari Bang Pai sama Coach Indra. Mudah-mudahan teman-teman ya istilahnya tahu kulturnya di Eropa, khususnya di Belgia itu sistem perbulu tangkisannya seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa istilahnya ya menambah wawasan kita semua ya. Ya. Thanks banget Coach Indra. Sama-sama Bang Pai. Nanti kalau ke Indonesia lagi pokoknya mampir ke sini ya. Pasti, ini bener abis guys. Habis tinggal nasinya. Thanks ya teman-teman semua ya. Dukung terus channel Riva Sport. Nanti akan ada next tamu-tamu yang istimewa. Sampai ketemu lagi di channel Riva Sport. Oke guys, nah di podcast kali ini Bang Pai mau kasih teman-teman itu giveaway ya guys. Tapi dengan syarat jawab pertanyaannya ya guys. Nih nanti silakan kalian komen ya. Ya, untuk jawaban kalian silakan kalian komen nanti di video podcast ini. Tahun berapa dan di turnamen apa Coach Indra mengalahkan Victor Axelsen? Oke? Siap Coach, nanti jawaban komennya selain Bang Pai nyimak nanti Coach bilang benar atau enggaknya ya nanti ya. Itu nanti kita undi ya guys. Pemenangnya. Guys, nah jangan lupa mencantumkan nama Instagram kalian ya guys. Jadi nanti ketika kalian itu diundi kalian sebagai pemenang, jadi nanti kita akan follow melalui Instagram kalian guys. Dan jangan lupa persyaratannya selain itu adalah selain jawab pertanyaan, jangan lupa follow channel Riva Sport dan juga IG Riva Sport.